Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa dan di edisi kali ini, di video kali ini gue akan membahas topik yang sangat serius, bahkan mungkin super serius dan juga sangat penting. Dan tentunya akan ada selalu kaitannya dengan nasib tim nasional Indonesia. Jadi seperti yang mungkin kalian bisa baca di thumbnail atau di judul video kali ini, jadi dari Bangkok ya ada perkembangan yang menarik. Jadi ini berita gue dapat sekitar siang, hari Sabtu siang. Ya walaupun ini gue rekam sudah memasuki hari Minggu, di mana di kongres FIFA yang berlangsung di Bangkok itu, Otoritas Sepak Bola Palestina atau PFA, Palestinian Football Association itu mengajukan sebuah usul yang sangat penting dan juga sangat bersejarah. Ya, jadi mereka mengusulkan untuk memban Israel dari keikutsertaan mereka di semua perhelatan sepak bola di bawah FIFA, dan tentunya ini sebuah situasi yang ya cukup serius ya, dan juga ada implikasinya dengan tim nasional kita. Kemudian FIFA menjawab atau merespon dengan akan melakukan pertemuan untuk membahas hal ini, dan ya mudah-mudahan gue nanti bisa men-share ya berita atau sumber beritanya. Ini bahkan diangkat oleh begitu banyak media-media besar dunia ya, jadi ini bukan hoax. Dari Fox News, kemudian banyak sekali media-media besar dunia, Atletik juga sudah mengangkat masalah ini. Jadi terkait dengan keputusan yang akan nanti diambil FIFA, mereka akan melakukan atau mengeluarkan keputusannya terkait dengan usulan ini, yaitu 20 Juli. Nah, kenapa gue mengatakan ini sangat krusial ya? Karena ini ada implikasinya juga, walaupun ini belum resmi ya, tapi gue sempat melakukan riset kecil-kecilan. Cukup besar, mungkin probability-nya di atas 50%, kalau memang sanksi itu diterapkan kepada Israel, bukan tidak mungkin atau implikasinya adalah mereka tidak bisa ikut Olimpiade. Nah, kemudian siapa yang mengisi slot satu sisa tersebut kalau memang itu terjadi? Dan dari 16 tim yang terlibat di Olimpiade musim panas nanti di Paris ya, tanggal 20 Juli dimulai itu. Jadi semua slot itu sudah terisi dari setiap konfederasi ya, sudah full. Dari Eropa itu 3+1. Kenapa 3+1? Karena Prancis tuan rumah, jadi diwakilkan oleh Spanyol, Israel, Ukraina, dan tuan rumah Prancis. Jadi genap, slotnya 4. Kemudian dari CONCACAF itu jatah mereka 2 dan sudah full diisi oleh United States atau Amerika Serikat ya, dan juga Republik Dominika. Kemudian dari Afrika 3,5 sudah mereka isi, yaitu Maroko, Egypt atau Mesir, kemudian Mali, dan juga Guinea yang kemarin kita playoff. Kemudian Oseania itu diisi oleh New Zealand, 1 jatah juga, dan CONMEBOL atau Amerika Latin 2 juga sudah firm diisi oleh Paraguay dan Argentina. Nah, seperti kita ketahui, Asia itu jatahnya 3,5. Setengahnya sudah terpenuhi, 3 sudah jelas ya, Jepang, Uzbekistan, dan Irak. Sementara setengahnya karena playoff antar konfederasi itu sudah lari ke Guinea tadi. Nah, artinya kalau kita lihat dari situasi ini, kalau memang sekali lagi Israel benar-benar di-ban, tidak boleh bertanding di bawah bendera FIFA, semua kompetisi di bawah bendera FIFA, dan kemudian tidak bisa tampil di Prancis nanti atau di Paris lebih tepatnya. Kalau kita lihat dari urutan-urutan data ini, maka harusnya ya menurut gua itu Indonesia berpeluang untuk ya mengisi slot ini. Ya, sekali lagi ini gua membahas dalam kaitannya dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi ya. Gua tidak mau terlalu terlibat jauh dalam isu tersebut. Dan hal seperti ini sebenarnya bukan sekali terjadi, dan memang sudah keras disuarakan oleh banyak pihak ya, setelah Rusia di-ban oleh FIFA karena menginvasi Ukraina. Dan ini bukan pertama kali terjadi, bahkan quote by quote ya, dongeng pengganti
pengganti peserta turnamen itu juga pernah terjadi tahun 92 di Euro. Ya, saat itu Yugoslavia yang dilanda perang saudara kemudian di-ban atau tidak boleh tampil di kejuaraan tersebut. Ya, padahal mereka atau finish di kualifikasi itu sebagai juara grup di atas Denmark. Lantas kemudian para pemain Denmark yang menurut artikel yang gue baca itu sudah berlibur kemana-mana, kemudian dipanggil secara tiba-tiba untuk mengikuti turnamen, dan kemudian dari situlah timbul istilah dinamit Denmark, karena kemudian mereka meledakkan dunia quote by quote dengan menjadi juara Euro, bahkan setelah mengalahkan Jerman di partai puncak ya. Jerman sendiri saat itu baru saja juara dunia tahun 90, waktu itu masih Jerman Barat atau udah Jerman ya, mungkin udah bergabung setelah mengalahkan Argentina melalui titik putih dari gol Andreas Brehme di partai puncak. Jauh sebelum ini pun terlibat ada juga ya melibatkan Jerman, yaitu setelah mereka terlibat dalam Perang Dunia Kedua, setelah kalah ya Sekutu menang tahun 45, kemudian Jerman itu tidak boleh ikut Piala Dunia, intinya di bawah FIFA, sampai akhirnya mereka boleh ikut lagi dan mereka akhirnya juara tahun 54. Ya, sehingga terkenal dengan istilah Wunder von Bern. Jadi keajaiban dari Bern. Jadi jadi bukan sekali dua kali ya kasus yang seperti ini yang terjadi. Jadi ada konflik atau katakanlah ada masalah lah ya gitu ya, ada peperangan atau apapun namanya, kekerasan yang kemudian negara yang terlibat ya itu kemudian di-ban dan tidak bisa mengikuti turnamen, dan kemudian ya kita tahu seperti Denmark tadi melakukan menjadi pengganti dan akhirnya malah juara. Nah, tentunya kita dalam kaitannya hanya untuk mengantisipasi ya, dalam posisi pasif. Kita hanya menunggu nanti bagaimana keputusan dari Gianni Infantino pada 20 Juli mendatang, dan ini seperti perlu diketahui teman-teman ya. Jadi keputusan kalau memang tepat ya, FIFA memenuhi janjinya untuk mengeluarkan keputusan tanggal 20 Juli dan seandainya tadi gue bilang Israel benar-benar di-ban dan kemudian kita memang katakanlah ditunjuk sebagai pengganti Israel, maka ada waktu 4 sampai 5 hari sebelum kita menjalani pertandingan pertama di grup D. Ya, karena di Olimpiade nanti itu Israel itu tergabung di grup D itu bersama dengan Mali, Paraguay dan juga Jepang. Ya, dan pertandingan pertama yang akan dijalani di grup D itu adalah tanggal 25 Juli. Jadi 20 Juli diputuskan nasib Israel, kemudian selang 4 sampai 5 hari itu pertandingan yang seharusnya dijalani Israel itu berlangsung. Nah, jadi sekali lagi seandainya, ini kan seandainya ya, nanti kita akan tunggu mungkin statement dari Pak Erick Thohir atau mungkin dengan Esko PSSI atau siapapun yang berkompeten terkait situasi terakhir. Karena teman-teman ya, kalau memang skenario ini atau katakanlah output ini yang terjadi, maka ini harus kita siapkan sedini mungkin ya. Hal detail soal teknis, soal visa misalnya, kesiapan tim dan lain-lain, penginapan, transportasi. Jangan sampai kalau memang hal ini terjadi kemudian kita tidak siap ya, berkaca dari apa yang terjadi tahun 92 di Euro tahun 92 saat itu, di mana Denmark juga para pemainnya sudah menyebar kemana-mana, sudah ada yang libur dan sebagainya. Hanya masalahnya saat itu berpergian atau mobilisasi di antara negara-negara Eropa, walaupun saat itu belum ada Schengen, tapi mereka tidak terlalu sulit. Ya, biasanya hanya menunjukkan paspor setahu gua ya. Sama seperti kita di Asia. Ya, sekarang malah mereka tidak perlu sama sekali menunjukkan identitas. Jadi kalau kalian mau mobilisasi di antara negara saat ini, di antara negara-negara Schengen itu tidak perlu bahkan menunjukkan KTP sama sekali ya, seperti kita dari Jakarta misalnya mau ke Semarang atau dari Semarang mau ke Surabaya, kecuali memang ada kondisi tertentu, misalnya ada aksi terorisme atau ada kriminalisme yang kemudian mereka menjaga perbatasan untuk mencegah pelaku tersebut misalnya keluar atau berpindah negara gitu. Tapi normally enggak. Jadi dulu mereka tidak ada barrier atau batas-batas teknis, sehingga begitu
mereka ditunjuk sebagai pengganti, mereka langsung siap dan kemudian mereka langsung terlibat di Euro 92 yang saat itu dilaksanakan di Swedia. Nah, sementara kalau kita tahu untuk memasuki negara-negara Schengen, dalam hal ini Paris, kita perlu menyiapkan visa dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah update dari gua. Sekali lagi gua tarik situasi ini ke konteks sepak bola dan juga terutama tim nasional kita. Ya, sekali lagi ini adalah hasil dari pengamatan, review dan juga analisa gua. Seandainya tadi yang gue jelaskan tersebut ada yang miss, keliru terkait dengan regulasi dan sebagainya, ya gue mohon maaf, tapi ya mudah-mudahan sekali lagi apapun yang terjadi ini bisa untuk kebaikan semua pihak ya, terutama tim nasional kita. Kalau memang itu terjadi, kita juga harus siap untuk menyambut peluang tersebut di tengah-tengah tentunya persiapan tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 6 Juni dan juga 11 Juni mendatang. Oke. Dan ya mungkin itu dulu update dari gua terkait dengan situasi ini. Jujur tadinya siang ya, sebelum gua tutup, gua menerima adalah ya beberapa teman, terima kasih ya buat kalian yang sering sekali memberikan gua info-info dan itu melit gua juga untuk mencari kebenarannya. Jadi gua cross check berkali-kali, bahkan sampai setelah gua lihat beberapa media besar dunia mengangkat ini, oh berarti ini confirm bahwa akan segera isu ini akan bergulir dan akan segera diputus. Bukan segera sih, lumayan lama ya, 20 Juli, tapi sekali lagi ini masih cukup waktu ya kalau memang harus digantikan untuk bersiap memasuki Olimpiade. Ya, sekali lagi ya kita tunggu saja perkembangannya. Mungkin dalam 1-2 hari ini akan ramai ya, terutama otoritas-otoritas yang berkompeten akan segera memberikan komen. Ya, oke, terima kasih untuk perhatian kalian. Happy weekend dan salam sehat.